الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. Ini ada beberapa pandangan sebelum kita baca bab ini, bahwa ilmu agama itu adalah yang termahal. Pengetahuan mengenai aturan Allah yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai pelajar atau pengajar berkewajiban tahu mengenai harganya yang diajarkan ataupun yang dipelajari. Maka perkara itu kalau mahal harus dijaga, dirawat, dilindungi dengan semaksimal mungkin. Maka di antara yang dicontohkan oleh para ulama dulu dalam menjaga keilmuan, yaitu murid harus datang pada gurunya, tidak boleh dibalik. Maka di antara ceritanya Al-Imam Bukhari menjelang beliau wafat adalah beliau diperintah oleh pimpinan Bukhara untuk ngajar hadis di istananya. Maka beliau bilang kurang lebihnya, kalau mau belajar ya datang, bukan saya suruh datang. Tertibnya ngaji itu begitu itu. Maka rajanya marah. Akhirnya Imam Bukhari disuruh pergi dari Bukhara. Maka Imam Bukhari pun demi menjaga ilmu, beliau keluar dari daerahnya. Padahal beliau adalah orang yang paling dituakan urusan hadis di seluruh dunia Islam waktu itu kurang lebih. Di tengah jalan beliau doa, ya Allah, wafatkanlah saya, kurang lebih begitulah. Karena istighfar beliau minta wafat waktu itu sudah sesuai lah. Karena secara umum orang itu minta wafat kurang baik, tapi beliau sudah istigharahnya baik. Beliau doa minta wafat, tidak lama langsung wafat dalam perjalanan itu. Maka kejadian itu kedengaran oleh khalifah. Tentu saja waktu itu khalifah Bani Abbasiyah. Bagaimana tidak sopannya gubernur Bukhara kepada Imam Bukhari. Karena dia menganggap dirinya penguasa, Imam Bukhari hanya ustadz atau bagaimana itu. Akhirnya khalifah waktu itu marah pada raja itu, ganti pada gubernur waktu itu, ganti panggil di penjara sak matinya. Jadi gubernur yang mengusir Imam Bukhari itu dipenjara oleh khalifah sak matinya. Nah sekarang bagaimana Pak? Saya ini gajinya jadi guru privat Pak. Sekarang ini kalau gitu santri ngajinya nggak usah di pondok Pak, di rumahnya gurunya. Ini yang ngajar juga belajar biar lebih sesuai, yang ngaji juga belajar untuk menghargai ilmu. Maka bertemu di tempat yang menjaga keduanya dan juga memudahkan pengaturan. Maka guru ke kelas, muridnya ke kelas, sama-sama belajar untuk, satunya belajar untuk belajar, satunya belajar untuk mengajar para murid. Dan kita ini orang-orang lemah dibandingkan orang-orang dulu. Yang belajar atau yang mengajar sebetulnya masih jauh dari kelayaan. Dibandingkan orang-orang dulu tentu saja. Maka kesimpulannya, kita ini sebagai pembawa ilmu agama harus menjaga
nama agama. Jangan sampai gara-gara kita pengen amplop yang isinya 100-200 ribu sampai kita menghinakan agama. Bagaimana di umumnya daerah itu perkara ini bukan aib. Kalau perkara ini aib, tidak menghargai ilmu, semacam ahli ilmu diletakkan di paling bawah, kemudian orang kayanya, orang khawasnya di atas, yang begitu itu nggak usah kita ikut datang, karena khawatir ilmu kita jadi kurang barokah. Wallahu a'lam. Kalau diundang ceramah, Pak, tergantung niatnya. Kalau ceramah itu dianggap bagian dari dakwah ke orang Islam. Fir'aun pun didatangi Nabi Musa untuk didakwahi. Di samping sebetulnya tempat untuk ceramah-ceramah di tempatnya penguasa kan juga bukan rumah mereka, teman. Kan miliknya negara itu. Nah, rumah mereka, apalagi sistem demokrasi itu kan, pejabatnya di situ hanya numpang aja, itu sama-sama numpangnya. Yang ceramah juga numpang, yang didatangi juga numpang. Nah, kalau hatinya sesuai, saya kira sudah jadi kebiasaannya negeri kita, bukan hal yang aib seorang ustadz ngisi ceramah di tempat-tempat yang untuk majelisnya para negarawan, majelisnya para perwakilan rakyat. Karena sebetulnya majelis itu majelis netral, semuanya nggak ada yang memiliki majelis itu sebetulnya. Wallahu a'lam. Yang jelas kita ini sebagai pelajar harus latihan apa-apa itu disiapkan niatnya. Ini sudah benar belum secara pandangan syariat. Jangan asal ada duit isinya merah-merah halus-halus langsung matanya menjadi merah, akhirnya melihatnya nggak jelas. Uang kita paling besar kan merah halus itu 100 ribu. Wa min adabi al-muta'akkidati wa ma ya'tani bihi, dan termasuk sopan santunnya pengajar yang terkuatkan dan perkara yang seharusnya pengajar memperhatikannya, alla yudhillal ilma, supaya dia tidak menghinakan ilmu agama. Termasuk contohnya menghinakan agama, fayadhabu ila makanin, maka dia pergi ila makanin, ke tempat, yungsabu ila man yata'allamu minhu, yang tempat tadi dikaitkan dengan orang yang orang tadi belajar dari ustadz tersebut, dari pengajar tersebut. Jadi ke rumahnya muridnya, liyata'allama minhu, supaya muridnya belajar minhu dari ustadznya, fihi, di tempat itu. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunahu, masyaallah. Walaupun pelajar tadi adalah seorang khalifah, jangan mau. Khalifahnya suruh datang. Atau janjian di tempat netral tadi. Faman dunahu, kemudian orang yang di bawahnya khalifah. Waliyasunu ilma, tetapi dia menjaga ilmu agama, angdzalika, dari terhinakan tersebut. Kama sanahu anhu, sebagaimana telah merak menjaga ilmu anhu dari kehinaan. Jadi adzil as-salafu, orang-orang salaf radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai beliau-beliaunya. Wa hikayatuhum, dan cerita beliau-beliaunya fi hadza, dalam urusan menjaga kehormatan ilmu, katsiratun masyhuratun, banyak dan masyhur. Ceritanya Imam Malik, ada santrinya yang keluarganya atau bahkan salah satu penguasa waktu itu, dia duduknya beda dengan temannya, ada disiapkan permadani khusus untuk dia, atau bahkan lebih dari itu. Maka Imam Malik mengatakan yang boleh punya tempat istimewa hanya gurunya tok, murid sama. Selama murid ada yang beda, saya nggak jadi ngajar, karena itu bagian dari nggak ngargain ilmu. Maka khalifahnya jadi mengalah, penguasanya mengalah waktu itu. Dia meninggalkan semua fasilitas khusus seperti temannya yang lain,
ngaji kepada Al-Imam Malik, baru Imam Malik baru mau ngajar. La ilaha illallah. Faslun. Ini termasuk perkara yang penting dalam ngaji itu kan biar nyaman. Maka supaya nyaman, di antara arahannya ya cari tempat mengajar yang nyaman tempatnya. Jangan terlalu berdesaan umpamanya, supaya pengajar dan pelajarnya itu bisa lebih konsentrasi di dalam ngajar itu, dalam belajar dan mengajar. Wayam bagi dan seyogyanya ayyakuna majlisuhu, adanya majlisnya guru wasi'an luas, liyatamakkana julasa'u fihi, supaya para yang nemani duduk dia mendapatkan kesempatan, mendapatkan tempat di dalam majlis itu. Tamakun liyatamakana, supaya mendapatkan tempat, di antara begitu itu. Tamakana, seseorang menempati satu makan, satu tempat. Nah itu bagaimana Pak? Dulu majlisnya Nabi rapat-rapat itu gimana Pak? Kok seperti bertentangan? Wallahu a'lamu bissawab. Sebetulnya itu tidak harus dipertentangkan. Di rapat yang dalam majlisnya Nabi itu tidak boleh diartikan sampai orang nggak punya tempat. Nanti kalau nggak punya tempat kan jadi nggak nyampan sampai saking berdesakannya. Ya, rapatnya rapat yang sesuai untuk ngaji yang nyaman, dengarkan ceramah yang nyaman. Maka di antara standarnya madrasah-madrasah di dunia Islam, supaya satu guru itu mengajarnya ya antara 15 sampai 20-an orang, supaya yang diajar juga nyaman, yang mengajar juga nyaman, benar-benar dengar semua. Aslinya banyak yang menerapkan tertib begitu itu. Di majelis yang besar itu, kalau untuk pengajaran kadang sering tidak bisa bagus sebagaimana bagusnya kalau majelis itu nyaman, luas, tidak berdesaan. Itu yang berlaku di tertib pengajaran mungkin hampir dunia Islam, dari atasnya berkemungkinan itu mulai zaman Nabi. Namanya halaqah Quran di Masjid Nabawi, kurang lebihnya ditiru oleh generasi selepasnya sampai sekarang. Diduga memang bentuknya itu tidak terus bosekan, akhirnya saling bau-bauan ketiak begitu, sampai nggak nyaman semua itu. Ini bukan berarti juga luas itu berarti terus berpencaran sampai akhirnya tidak ada suasana penghormatan yang baik dengan majlis. Fa fil hadits, maka dalam sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baiknya majlis adalah paling luasnya majlis. Maka hadis ini jadi pertimbangan sekian banyak para ulama-ulama besar kalau buat majlisnya tidak merapat, renggang tapi rapi. Dan itu terjadi di mana-mana tempat tarbiyah di dunia Islam. Termasuk orang-orang dunia, di antara tempat tarbiyah adalah awalnya pasukan baris berbaris dengan rapi tapi enggak berdesaan. Akhirnya kelihatan ini majelis yang serius di dalam programnya. Kita tidak boleh menganggap hadis itu
hanya satu rapat-rapat sampai andaikan daun jatuh akan jatuh di paha-pahanya para sahabat. Itu kan satu hadis. Harus diperbandingkan dengan hadis yang lain. Mungkin suasananya memang sebagian itu rapat, sebagian renggang tetapi rapi. Akhirnya keilmuan itu menyebabkan kita ini ngatur apa-apa itu ada dalilnya lah gitu. Rapat-rapat juga ada dalilnya, renggang rapi juga ada dalilnya. Karena renggangnya majelis, ruasnya majelis itu tidak berarti tidak ada penghargaan pada ilmu, karena guru dan muridnya main tangan aja nggak boleh, sebagaimana pelajaran pekan kemarin. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi, Abu Dawud telah meriwayatkannya dalam Sunan Abu Dawud. Yang mana Abu Dawud ini posisi urutan kitabnya adalah terbaik selepas Muslim. Kutubus Sittah urutannya tertinggi Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, kemudian Nasa'i, terakhir Ibnu Majah. Fi awairi kitabil adabi, dalam awal-awalnya kitab yang menerangkan sopan santun. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri, dari riwayatnya Abi Sa'id Al-Khudri. Salatu